Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di World Championship Monoposto Fantasi di season kelima ini ya guys ya. Nah kali ini kita akan masuki di round ke-23 dimana di Grand Prix Turki ya guys ya. Dimana sebelumnya di Grand Prix Andalusia Randa berhasil menang dan Rehan juga ada di posisi kedua. Dimana Randa dan Rehan berhasil memangkas poin mereka lagi dari ASCII. Luar biasa ya guys ya, Randa dan Rehan seperti gue bilang di dua balapan terakhir itu mereka menggunakan strategi yang cukup berani, cukup nekat untuk bisa ya memangkas gap mereka dari ASCII guys ya. Sementara ASCII ya sebenarnya strategi dia bagus, cuman ya itu tadi dia harus melawan strategi yang nekat yang dari Rehan dan Randa. Sementara ASCII kayaknya nggak mau main strategi nekat karena itu beresiko buat dia guys ya. Dan kali ini kita akan memasuki Grand Prix Turki, yaitu di round ke-23, dimana seperti yang kalian lihat klasemen sendiri di episode pertama itu masih ada ASCII yang dimana gapnya dengan Rehan di posisi kedua itu 44 poin, ada Randa di posisi ketiga yang dimana gapnya dengan ASCII itu hanya 45 poin ya guys ya. Sementara Ilham masih ada di posisi keempat, David kelima, ada 6 Dirga, 7 Hardiansyah, 8 Aldino, 9 Angga, 10 Awan, 11 dan seterusnya seperti yang kalian lihat ya guys ya. Nah kita akan langsung gaskan saja dan kita akan langsung masuki sesi kualifikasi di Grand Prix Turki ya guys ya. Oke, kita sudah memasuki sesi kualifikasi yaitu di Grand Prix Turki dan kita lihat siapa yang bakal bisa pole position di balapan kali ini. Yang kita lihat di sini ada David yang dimana performanya cukup mengalami penurunan ya benar. Padahal kemarin dia sempat bagus banget. Dan kita lihat bisa dibilang Randa kemarin gila banget ya bener. Gimana seperti gue bilang dia coba ngikutin ritme ASCII dari awal balapan. Terus dia coba ikutin strategi ASCII dari awal. Ketika masuk pit stop yang sama, terus 2 kali ya guys ya bener ngikutin strategi ASCII masuk pit stop yang sama. Terus akhirnya di terakhir dia memilih untuk tidak pit stop, sementara ASCII pit stop ya guys ya. Ya kayak seperti gue bilang tadi, karena dia lihat ASCII pit stop, oh gue kayaknya ngambil keputusan nggak pit stop deh gitu. Meskipun dengan segala resiko yang gede banget ya guys ya. Tapi akhirnya Randa berhasil menang di balapan kemarin ya guys ya. Dan itu jadi kemenangan keempatnya di musim ini dan ya memperpanjang napas ya guys ya untuk berpeluang untuk meraih gelar ya guys ya. Dan kita lihat David udah mencatatkan waktu tercepat di situ di 1 menit 8 detik, dipecahkan oleh Rehan langsung di sana, dipecahkan lagi oleh ASCII di situ. Dan kita lihat apa yang bakal terjadi. Randa bakal mencatatkan waktu berapa? Apakah dia bisa memecahkan waktu ASCII? Di sana kita lihat Randa bener guys ya. Dia langsung mecahin waktu ASCII bener di situ. Dan kita lihat siapa lagi? Ada Yi di posisi ke-9 akhirnya. Randa pole position ya guys bener. Dan ini masalah gue jadi pole position ke apa ya guys ya? Keempat, kelima ya guys. Gue lupa ya guys ya. Luar biasa Randa akhirnya pole position di Grand Prix Turki ini. Sementara ASCII tetap menjaga momentum dimana dia ada di posisi kedua. Sementara Rehan pun gitu ya guys ya. Dia menguntit di posisi ketiga ya guys. Luar biasa. Dan inilah hasil kualifikasi di Grand Prix Turki di mana Randa berhasil pole position dan ada ASCII kedua, ketiga Rehan, 4 Awan, 5 Ilham, 6 Angga, 7 Hardiansyah, 8 David, 9 Rolando, 10 Aldino dan 11 dan seterusnya seperti yang kalian lihat ya guys ya. Yaudah kita langsung gaskan saja di balapannya guys. Di posisi pertama itu ada Randa, kedua itu ada ASCII, ketiga itu ada Rehan, keempat itu ada Awan, kelima ada Ilham, keenam ada Angga, ketujuh ada Hardiansyah, kedelapan ada David, kesembilan ada Rolando, 10 ada Aldino, 11 ada Dirga, 12 ada Khairil, 13 ada Ali, 14 ada Sigit, 15 ada Riko, 16 ada Agus Riyadi, 17 ada Agus, 18 Rian, 19 ada Fauzi, 20 ada Gary, 21 ada Bobik, 22 ada Kemal, 23 ada Aymar, 24 ada Raja guys ya. Dan kita akan saksikan di round ke-23 di Grand Prix Turki di mana Randa pole position, di mana seperti yang kita lihat kayaknya kepercayaan diri Randa sangat besar setelah kemenangan di
Grand Prix Andalusia kemarin. Kita lihat balapan sudah dimulai dan kita lihat apa yang bakal terjadi di tiga pertama, dan kita lihat tidak ada perubahan gitu ya. Randa masih di posisi pertama, ada Aski yang masih di posisi kedua, Awan keempat. Ilham yang tadi start di posisi kelima, dia langsung maju ke posisi 3, luar biasa ya guys ya, bener. Dan kita lihat Awan ada di posisi keempat, Rehan sendiri ada di posisi kelima yang juga tidak mau kalah, mau ngambil posisi 4 lagi dari Awan ya guys ya di situ. Kita lihat Ilham udah mencoba ngejar Aski di sana tapi masih belum bisa. Benar, sementara Randa masih belum terganggu di posisi pertamanya sampai sejauh ini. Dan seperti kita lihat lap sendiri ada 15, dimana sirkuit ini tergolong cukup panjang tapi tidak terlalu panjang juga. Dan kita lihat untuk penggunaan ban sendiri itu didominasi dengan penggunaan ban soft, dimana medium sendiri hanya Aski, Awan, Rehan, Rolando, Sigit, dan juga Agus ya guys ya. Dan sisanya itu menggunakan ban soft ya guys ya, benar. Kita lihat sini Fauzi ada di posisi ke-17 mencoba ngejar tapi masih belum bisa di sana, luar biasa. Kita lihat Aski masih tenang di posisi kedua, dimana dia kayak ya nggak terlalu mau ngotot dan dia kayaknya mau menggunakan strategi yang tepat ya guys ya, bener. Sebenarnya strategi Aski bagus kemarin ya guys ya, cuman memang ya dia harus menghadapi Randa yang menggunakan strategi yang nekat ya guys ya, bener. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal start itu, Randa kayak kepercayaan dirinya tinggi banget setelah menang kemarin. Ditambah memang ya dia pole position juga di balapan kali ini, jadi kepercayaan dirinya makin besar ya guys ya, bener. Dengan gap 45 poin tentunya Randa sangat ya terbebani ya saya, benar, untuk bisa ngejar. Sementara Aski cukup ini ya, seperti gue bilang dia konsisten aja, mungkin finish di satu tingkat di bawah Randa itu udah cukup baik ya guys ya, benar, untuk menjaga ritme. Cuman kalau terlalu main aman juga nggak bisa ya guys ya, karena memang beresiko juga gapnya terpotong terlalu banyak ya guys ya. Makanya Aski juga dilema ya guys ya, bener. Kalau dia maksain main agresif tentunya resikonya lebih gede lagi, itu dimana mungkin dia bisa out, dia bisa ngalamin hal-hal yang tidak diinginkan. Nah sementara dengan dia bermain aman itu juga resikonya juga lumayan gede, dimana dia gapnya juga akan terpangkas besar ya guys ya. Rehan sendiri masih terdampar di posisi keempat, dimana dia tadi start di posisi ketiga lumayan bagus. Dan Ilham yang cukup luar biasa ya guys ya, dimana dia tadi start di posisi kelima, dia langsung maju ke posisi ketiga, dimana dia menggunakan ban soft dan bannya udah lumayan parah ya guys ya, benar. Gitu juga dengan Randa yang juga menggunakan ban soft di sini ya guys ya. Dengan gap 45 poin nih guys, kita lihat apakah bakal bisa terpangkas atau bakal jauh ya guys ya, bener. Kalau seandainya nih guys ya, seandainya Aski menambah gap poin lagi lebih dari 50 poin, Aski langsung kunci gelar di sini ya guys ya, asal kalian tahu ya. Karena 2 seri lagi coy. 2 seri yang diperebutkan hanya 50 poin lagi kan. Jadi kalau seandainya Aski membuat gap lebih dari 50 poin di balapan kali ini, Aski bakal mengunci gelar juara dunianya di balapan kali ini ya guys ya, bener. Dan kita lihat Aski di posisi pertama, Randa udah masuk pit stop tadi dan dia menggunakan ban hard ya guys ya di situ. Kita lihat di sana Rehan, kita lihat juga masih belum pit stop, pastinya sama dengan Aski di situ. Randa udah pakai ban hard di lap ke-5 tadi. Gitu juga dengan Rehan ya guys ya. Kalau seandainya nanti misalnya Aski finish di depannya Rehan, entah nanti posisi berapa, gue lihat. Pokoknya intinya kalau Randa ataupun Rehan gapnya dengan Aski itu lebih dari 50 poin, itu fix Aski juara dunia di sirkuit kali ini ya guys ya, bener. Tapi kalau seandainya Randa dan Rehan masih bisa finish di depan Aski, peluang mereka masih terbuka ya guys ya, bener. Karena menyisakan 2 round lagi guys ya, hanya 50 poin lagi yang bakal mereka perebutkan. Dan kita lihat di sini Rehan kayaknya udah pit stop ya guys ya, bener. Enggak, bukan Rehan, Aski ya guys ya. Aski juga menggunakan ban hard guys ya. Wow. Aski juga menggunakan ban hard di sini guys, bener. Kalau seandainya nih guys, kita berandai-andai guys ya, misalnya Aski finish di posisi pertama,
Randa finish di posisi kedua, Rehan ketiga gitu. Itu fix ASKI juara dunia di sini langsung ya guys ya, bener. Karena itu otomatis kan kalau kita lihat poin gitu. Posisi pertama kan dapat 25 poin tuh. Sementara posisi kedua itu dapat 18 poin. Jadi gap antara posisi 2 dan pertama itu jaraknya 7 poin kan. Berarti kalau seandainya ASKI posisi pertama dan Randa di posisi kedua dan otomatis Rehan di bawahnya, dan itu otomatis 7 poin lagi ASKI nambah, otomatis gap poinnya dengan Randa itu jadi 52 poin nih guys ya, bener. Dan otomatis ya ASKI juara dunia di balapan kali ini ya guys ya, bener. Nggak ada tawar menawar lagi ya guys ya. Tapi kita lihat nanti endingnya bakal seperti apa. Randa udah di posisi pertama lagi, ASKI udah di posisi ketiga di sini. ASKI sudah di posisi kedua ya guys ya, luar biasa. Wah ini gila ya guys ya, deg-degan nggak sih guys gitu. Ardiansyah retired ya guys ya, bener. Makanya Randa ngotot banget ya guys ya di round ke-23, karena memang nggak ada ini guys ya, nggak ada tawar menawar, bener. Rehan sendiri udah di posisi 9 yang juga menggunakan ban hard guys ya, bayangin coy. Rehan juga ikut-ikutan pakai ban hard cuman dia bedanya jadi di lap ke-8 ya guys ya, bener. Awan sendiri di posisi ketiga di sini cukup baik Awan. Ali, kita lihat duelan cukup keras di sana, beberapa pembalap 3 guys, sebenarnya ada Angga juga di sana. Gua lihat. Kita di sini Aldino pit stop keduanya guys di lap ke-9 karena dia pakai ban soft tadi ya, benar. Kita lihat ASKI udah deket banget sama Randa guys ya, benar, di posisi ke-2, benar. Randa sini sudah bergaris, dimana dia udah menggunakan penggunaan ban hard di 5 lap ya guys ya, benar. Bannya udah bergaris sedikit, sementara ASKI masih mulus karena dia satu lap lebih awet ya guys ya. Rehan tentunya lebih halus lagi guys ya, benar. Kita lihat Randa tentunya masih belum pit stop sejauh ini, masih belum pastinya. Angga ada di posisi ketiga, Rehan ada di posisi keempat di belakang Angga. Tapi masih kesulitan ASKI ngejar Randa ya guys, bener. Oke, Randa udah nempel ASKI udah nempel Randa ketat banget ya guys, bener. Kita lihat dia mau siap-siap overtake di sini. Oke. Akhirnya ASKI overtake Randa di sana ya guys, bener. Untuk posisi pertama. Oke. Randa pit stop deh guys. Randa pit stop deh coy. ASKI nggak pit stop ya guys ya, tentunya Rehan juga nggak pit stop, pasti nggak pit stop dia, bener. Randa menggunakan ban soft coy, 3 lap terakhir coy. Randa mau nge-push nih guys. 4 pembalap di depan menggunakan ban hard ya guys, itu cukup ini guys ya. Ada kemungkinan mereka semua tuh bakal maksain, ada kemungkinan ya guys ya. Bener. Kita lihat Rehan udah nempel Angga untuk posisi 2. Kita lihat siapa itu yang masuk pit. Rehan nih guys ya. Rehan padahal bannya lebih muda coy. Dia lebih memilih untuk pit stop, dan ASKI juga guys ya, bener. ASKI kira pit stop guys ya. Wow. Dan kita lihat Randa udah overtake David untuk posisi kedua, sementara Angga masih maksain untuk posisi pertama. Gila, apakah Randa bakal bisa berpeluang memenangkan balapan kelima ya guys ya, dan menyamai kemenangan ASKI di musim ini ya guys ya, bener. Dia sangat-sangat luar biasa, dimana dia mencoba memotong gap sebanyak mungkin, bener. Sementara ASKI sendiri ada di posisi keempat, sementara Rehan terdampar di posisi ke-12. Kali Randa sudah cukup jauh gapnya, bener. Yang kita lihat ASKI sendiri udah ada di posisi ketiga di belakang Angga di sana. Nah, kita lihat ASKI udah overtake Angga untuk posisi 2. Kita lihat di sini ada Sigit yang berkutat di posisi ke-11, mau overtake Gary juga untuk posisi ke-10. Luar biasa Sigit. Sudah final lap ya guys, di mana Randa masih di posisi pertama, luar biasa. Seperti yang gue bilang ya guys ya, kalau ASKI berhasil overtake Randa,
Aski fix juara dunia di sirkuit ini ya, saya bener. Karena gap Aski bertambah 7 poin ya guys, bener. Jadi 52 poin, sementara poin yang bakal diperebutkan di 2 seri terakhir itu hanya sisa 50 poin lagi karena 2 seri lagi ya guys ya. Tapi kalau Randa bisa menang, Randa masih bisa memperpanjang peluang dia ya guys ya, bener. Rehan sendiri udah di posisi kelima. Sementara ini kalau Rehan finish di belakang Aski itu menutup peluang dia untuk gelar ya guys. Cuman kita lihat aja nanti jarak poinnya ya guys ya, bener. Kita lihat Randa berhasil menang ya guys ya, bener, di posisi pertama. Dan Aski kedua di situ. Ketiga ada Angga. Luar biasa ya guys ya. Randa berhasil memenangkan seri kelima kalinya ya guys di balapan kali ini ya guys ya. Dan inilah hasil balapan kali ini ya guys ya, di mana Randa kembali menang 2 kali beruntun ya guys ya, di mana dia strategi Randa di balapan kini bagus banget, tidak seperti balapan sebelumnya yang nekat ya guys ya. Dan di mana Randa berhasil menang, Aski juga bagus strateginya tadi, di mana ya cuman agak sedikit salah dari Randa ya guys ya. Dan ada Angga di posisi ketiga guys ya. Dan kita lihat hasil balapan dan juga klasemen terbaru guys. Dan dengan hasil ini di mana Randa membawa pulang 25 poin dan ada Aski di posisi kedua dengan 18 poin dan ada Angga di posisi 3, ada David keempat dan Rehan Agarit ada di posisi ke 5 ya guys ya. Dan 6 ada Aymar, 7 Agus Hadi, 8 Awan dan seterusnya seperti yang kalian lihat, di mana ada 3 pembalap yang out, itu ada Dirga, Ali dan juga Hardiansyah ya guys ya. Yaudah kita akan lihat posisi klasemen terbaru guys. Dan inilah posisi klasemen terbaru saat ini ya guys ya, dimana Aski tentunya masih di posisi pertama, Randa kedua, Rehan ketiga. Cuman sekarang Randa berhasil memangkas gap itu menjadi hanya jaraknya 38 poin ya guys ya. Dimana sebelumnya 45, dimana dipotong sama Randa 7 poin jadi 38 poin ya guys ya. Dan sementara itu ada Rehan Agarit di posisi ketiga, dimana jaraknya dengan Aski itu jadi 52 poin ya guys ya, dimana otomatis Rehan udah nggak punya peluang lagi juara dunia di 2 sisa seri terakhir ya guys ya. Nah di sini gua akan coba hitung-hitungan dengan kalian, apakah Aski bisa memastikan gelar di round berikutnya, itu di round ke-24. Bisa banget nih guys ya. Nah kalau kita coba deh kita ini berandai-andai gitu, seandainya Randa menang lagi nih di seri ke-24 tuh, seri ke-24 ya, seri yang setelah ini 24 Randa menang dan Aski hanya finish di posisi 2 doang, itu Aski udah ngunci gelar ya guys ya. Karena apa? Dengan 38 poin ya otomatis kalau Aski finish di posisi kedua itu kan jarak poin posisi pertama dengan kedua itu kan 7 poin nih guys ya. Otomatis Randa hanya bisa mangkas 7 poin. Otomatis Aski masih unggul 31 poin menjelang seri terakhir. Sementara seri terakhir cuman tersisa 25 poin yang bisa diperebutkan. Otomatis Aski udah nggak kejar lagi ya guys ya. Jadi di balapan selanjutnya Aski bisa banget memastikan gelar juara dunianya kalau seandainya dia bisa finish posisi 2 atau bahkan bisa menang apalagi ya guys ya, bener. Dan dia bisa mengunci gelarnya nanti di seri ke-24 ya guys. Bisa banget ya guys ya. Asalkan jangan finish di posisi luar 3 besar, itu agak tricky ya guys ya, bener. Dan itulah tadi hitung-hitungannya dari gua, dimana itu hanya prediksi gua. Maksudnya tuh bukan prediksi, kayak lebih hitung-hitungan, andai-andainya ya guys ya. Istilahnya apa yang bakal terjadi kalau Aski di posisi sekian, Randa di posisi sekian nih ya. Cuman kita nggak tahu nanti hasilnya bakal gimana ya guys ya. Ya itulah hasil balapan kali ini, dimana luar biasa Randa benar-benar pantang menyerah untuk memotong gap terus poinnya dari 3 seri terakhir, bener, dari 66 poin sekarang jadi 38 poin, gila ya guys ya. Yaudah itulah balapan kali ini. Sampai jumpa di next caster gua selanjutnya. Gua Randa Ferdana. See you next video. Bye bye.